Alright, hello everybody, welcome back to TLT. And untuk for all of you guys, I want to say thank you so much. Yang kemarin episodenya trafficnya luar biasa banget. In fact guys, kalau nggak salah baru aja kemarin ya, karena ini bakalan keluar on Monday, ya hari Senin besok. Hari Rabu, sorry. Ini bakalan keluar hari Rabu. So jadi kalian mungkin pas hari Minggu ada satu episode yang kalian nonton dan trafficnya di situ luar biasa banget. Untuk teman-teman yang udah nonton, I want to say thank you so much. I really do appreciate it. Suaranya saya hari ini agak serak-serak ya guys. I'm very sorry karena kemarin on the weekend harus kerja Sabtu Minggu dan harus ngajar juga. Satu di BSD, yang satu lagi di Sentul, bolak-balik dan lain sebagainya. Tapi nevertheless, dengan motivasinya kalian semua yang udah komen di dalam semua episodenya itu, it gives me a lot of motivation, give me a lot of encouragement untuk membuat podcastnya ini lebih lagi dan undang special guest star yang ada di sini. Of course, today nggak ada kalahnya guys. Aku juga ada seorang teman yang aku undang di sini. Konon katanya dia, aku spill sekarang nggak ya? Konon katanya dia suka banyak hobinya dia adalah untuk menonton. Jadi kalau teman-teman di sini suka nonton, suka film dan lain sebagainya, ini the right time for you guys to be here in TLT. Oleh karena itu, before I start, I want to tell every one of you, kalau kalian yang baru masuk ke dalam TLT-nya ini, my name is Ricky, I'm the host for this TLT, and oleh karena itu, I will guide you throughout. Saya akan nanya banyak pertanyaan ke dalam yang namanya special guest-nya ini, and hopefully kalian dapat insight-nya dari TLT-nya ini. Jadi ini gak hanya podcast biasa aja, tapi hopefully kalian bisa dapat satu insight yang kalian bisa bawa balik dan kalian bisa aplikasikan ke dalam hidupnya kalian. Hanya itu aja sih. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa lah, masuk sini seru-seru aja. Tapi I'm sure akan ada satu atau dua insight yang kalian bisa bawa balik. Oke, oleh karena itu kalau kalian new juga, barusan aku mau bilang, please jangan lupa untuk subscribe. Aku kasih 2 detik. Nih guys, kasih 2 detik untuk kalian subscribe sekarang, pencet. Subscribe itu nggak bayar. Kalau nggak tahu subscribe itu apa, itu ada yang button warna merah di bawah, silakan di subscribe. Kenapa aku bilang aku minta tolong untuk subscribe? Karena aku ngeliat analitiknya aku di YouTube, udah dapat analitiknya dari yang bulan-bulan kemarin. To tell you the truth, honestly ya, dari 95% teman-teman yang nyamperin ke TLT, yang dengerin, itu 65%-nya nggak subscribe. Jadi kalian cuma nyampe di sini aja, ngeklik dengerin, habis itu kalian keluar lagi. Subscribe dong, orang subscribe itu gratis, nggak langganan loh, maksudnya nggak bulanan juga, nggak ada uang yang harus keluar, gratis. Dan itu juga membantu aku. Yang kedua, kalau boleh di episodenya itu jangan lupa kalau kalian suka guest star-nya, jangan lupa untuk like. Karena aku kasih tahu nih, like doesn't pay me. Karena dari like-nya itu banyak orang bilang, ntar kamu minta like gara-gara dibayar gitu. Enggak, it doesn't pay me a single money. Like itu hanya membuat channelnya ini lebih sehat lagi ke depannya. Sehat itu artinya adalah YouTube suka, YouTube sebarin, and banyak orang yang lebih denger lagi yang namanya podcastnya ini. Hanya itu aja. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, yuk, let's play that intro. Here it is. Welcome to Deep Cut. For the best experience, please use your earphones. Remember to follow and support Deep Cut. Enjoy the podcast. Okay guys, back to me again, and aku kasih tahu mengenai this one guy, one friend of mine yang aku udah undang di sini. Wah, pokoknya keren banget. You will love him. Without any further ado, nggak nunda-nunda lagi karena I know I have a lot of questions. Aku punya banyak pertanyaan sama dia, dan I want to get to know him more. Pernah ngomong di room atau enggak? Jujur li, asik jaksel banget ya. Jujur li, pernah ngomong di room atau enggak atau di slot? Belum pernah sih guys, belum pernah. Tapi I know him, maksudnya I seen his name inside the room most of the time. Dan kalau aku masuk ke dalam roomnya itu, nevertheless, here it goes. Let's just call him Elio, my man. Elio, are you here? Hello, my friend. Thank you for having me in here, though. Such an honor for me, man. Bro, yang harus thank you tuh aku yang bilang terima kasih loh. Tell you guys ya, Elio itu sibuk banget, just let you know. In fact, aku udah undang dia kurang lebih, ya kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, Elio ya, betul ya? 2 minggu atau seminggu yang lalu lah aku undang dia. Dan kebetulan schedule-nya kita nggak match banget, tapi I'm looking forward. Aku benar-benar looking forward untuk Elio datang ke dalam podcastnya ini. Alright. So bagi teman-teman yang ada di sini, jangan lupa untuk pakai headphone, karena menurut aku pasti teman-teman denger backgroundnya Elio. Tapi kalau pakai headphone, kalau pakai headphone pasti bisa lebih jelas lagi. Oke bro, how are you? Apa kabar bro?
I'm fine. I'm fine. Good. Everything good? I'm fine. I'm looking pretty fine. Though. How about you, man? Me. I'm. Life is treating me very well. Like hidup itu currently sekarang situasinya life is good. Tapi nggak. Okay, life is good. Tapi kadang-kadang life not always good ya bro. Yeah, it's like like a tyrant. It's Sometimes you up there, kadang you down there. Itulah ya. Tuh dia guys katanya ada di atas rodanya berputar, ada juga kamu ada di bawah. Kadang-kadang ada miring juga ke samping ya. Jadi iya, kadang ada rada miring emang. Agak oleng nih. Agak oleng. Okay, so actually aku pengen nanya sih sebetulnya sebelum aku ngomong sama kamu, I really wanted to know karena banyak orang juga pas masuk ke TLT-nya mau nanya, nama Elio ini nama asli kah? Asik. So ya sebenarnya sih saya berharap sih orang tua gue dulu pas melahirkan tuh kayak ya kasih nama agak ke western dikit lah ya. Cuman karena saya dinamakan terlalu Indonesia jadi ya bukannya gue nggak pride sama my name, cuman kayak gue rasa dengan kehidupan dunia virtual kenapa enggak dengan persona baru lah. Asik agree Elio ini. Kenapa aku nanya guys, aku mau kasih tahu ya, karena kan aku ini TLT ini powered by Zoom kan, jadi aku sebetulnya rekam suaranya ini dari Zoom. Nah to tell you the truth nih, aku nggak spill ya, to tell you the truth, di Zoom itu kan biasa ada profile picture ya guys. Aku mau kasih tahu dulu nih sama Elio juga nih, profile picture-nya Elio. Gue mau nanya deh, udah kita buka-bukaannya lah. Gue mau nanya, profile picture-nya kamu di Zoom-nya itu ganteng pol. Ini kamu, sumpah demi ini kamu, bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya, no. Karena pas aku ngeliat profile picture-nya agak minder dikit aku bro. Soalnya ganteng banget, bule guys di sini bule. Tapi nama Elio itu menurut aku keren banget sih. Jadi kalian udah tahu lah itu bukan nama asli tapi Elio. Tapi aku mau nanya, Elio itu datangnya dari mana? Maksudnya kamu namain Elio itu pertama kali dari gitu. mana? Jadi kan gimana? Ini I mix English Indo boleh atau boleh bro, mau Inggris Indo gitu. Inggris Indo, gado-gado, Jawa, Mandarin, Langgas. Oh iya, sip. By the way, I wanna say sorry to the viewer though, because it's too noisy over here karena lagi sholat azan gitu ya. No worry. Lagi azan lah, jadi kayak ya anggaplah ini kayak kita obrolan kopi gitu ya. Iya betul. Kita pinggir jalan, anggaplah kita lagi ngopi ngopi bareng gitu. Betul. Seperti itu ya. Iya, lagi nongkrong lah. Juga agak kurang dikit lah. Ya, okay. Jadi Elio sendiri itu sebenarnya kan saya ngerjakan skripsi waktu itu ya. Jadi saya cari novel, kebetulan saya ketemu satu novel judulnya itu Call Me By Your Name, and one of the character name is Elio Promen, so I took that as my name. Oh. Asik plus that ya. Dari situ guys namanya Elio Promen. Oke. Nice. Jadi diambil. Tapi sebetulnya dia seorang tokoh juga atau apa sih? Dia seorang tokoh, karakter utama di novel tersebut. Oh, sebentar. Oh iya, aku lagi search nih bro, bentar. Oh, nice. Nah, now I know ya profile picture-nya dari mana ya. Oke. Tapi keren ya, gimana banget. sih ya bro ya, at least kayak setidaknya kita ada yang kita jual lah, jual kepuasan itu nggak canda. Tos. Ambril. It's just a persona man. I agree. Tapi memang benar sih kata Elio bilang guys, maksud aku orang tuh kadang-kadang pergi ke virtual tuh ada advantage-nya. Advantage-nya adalah ya kamu bisa buat maksudnya apa aja yang kamu mau di dalam aplikasinya ini. Artinya adalah ya it's a brand new identity. Mungkin maksudnya Elio kayak gitu ya, brand new identity. Dan to be honest ya aku juga ngerasa seperti kayak gitu di dalam aplikasinya ini. Anyone bisa ngomong apa aja, anyone bisa klaim apa aja, siapa aja bisa bilang A, B, C atau siapa aja. It's limitless, artinya nggak ada bordernya lah ya. Tapi kamu udah lama ya Elio main di ini apps? Di apps ini kita boleh sebutin nggak appsnya atau enggak? Jangan. Jangan ya. Oh, ya sebenarnya kalau gue in that app sudah dari last year I think. Terus cuman kayak gue sempat pensi. Cuman kayak karena gue ngerasa gue udah sekarang udah free ya, udah selesai juga kuliah dan segala macam ya kayaknya I wanna go back because I have a lot of friends before and it's a little bit like kayak set aja gitu kalau gue lepasin. Oh nice. Oke. Alright. Tuh berarti kalau pakai apps-nya ini udah setahun, berarti temennya udah banyak dan ada ini dong, ada kesannya dong di dalam apps-nya ini.
Oh, banyak banget bro. Kesan buruk, kesan bagus, kesan yang manis, semuanya ada lah. Ya dunia virtual, even though it's just virtual, there's so many things happen there. Ya udah. Paham sendiri lah Ricky ya. Paham banget ya. Oke. Biasanya aku nanya di TLT ini kesan yang bagus sama kesan yang jelek sama yang inilah. Tapi aku cuma nanya satu pertanyaan buat kamu. Satu kesan yang nggak pernah kamu lupakan. There you go. Satu kesan di LM ya. Ya disebut lagi aplikasinya. Aduh, sorry. Anggap aja LM itu ini ya, Legend Mobile. Okay? Legend Mobile. Okay. So yeah, that apps ya, of course I have something yang really important that I get ya, itu satu sih friendship. Friendship, betul. Friendship is the best one in that app ya, itu friendship. Nice. Pesan paling berharga gue tuh pertemanan di situ, kayak gue sampai ada yang punya kontak sampai sekarang gitu, even tuh kayak udah lama banget kita berteman dan sampai kayak dia udah selesai, udah pensi, kita masih sering kontak-kontakan, sering nanya kabar, sekuat itu loh virtualnya gitu loh. Even though itu virtual, sekuat itulah ininya, feelingnya gitu, feeling of having people around you tuh kayak terasa banget gitu. Right. Wow, pesan yang luar biasa ya guys. Dari Elio. Pesan yang luar biasa ya dari Elio guys. By the way, Ricky, apa? I'm sorry that I'm cutting you off. Can I curse in here or like? Of course, you can curse. Okay. You can say anything, bro. Yeah. Karena TLT ini I'm afraid that when I'm cursed, like I'm in trouble something like that. No. Di TLT itu 20 tahun ke atas, jadi boleh curse anything at all ya. Oke. Berarti also smoking boleh ya? Boleh dong. Oke, thank you. Iya, ini juga aku sambil kok. Ini juga sambil. Oh, iya. Astaga. Oke. Kupikir ini ya kita PG-13 ya kan? Enggak lah. Tapi kayaknya banyak yang datang ke sini yang PG-13 di bawah sih. Cuman nggak apa-apa lah ya. Maksudnya itu salah satu hidup juga. Pesan yang luar biasa, friendship kata Elio barusan. Friendship itu bisa ditemukan di mana aja. I do agree. Ya, oleh karena itu gini, pertanyaan aku next yang ada hubungan dengan yang namanya aplikasinya ini. Kalau orang ketemu Elio, identity apa yang kamu pengen kasih ngeliat ke orang lain? Kalau gini, kan abis kayak gini kan, to tell you the truth, trafficnya juga banyak di TLT. Maksudnya ntar kalau lain kali orang masuk ke room, wah nih yang Elio kemarin nih di podcast gitu ya. Kesan pertama apa yang kamu mau kasih ke orang sih, Elio? Just say hi, I'm not gonna bite you. Nggak digigit guys katanya. Bite. Nggak gigit kok. Sapa aja. Yeah. We are friend after all. Kita semua tuh teman di sana. Yes, I like that. Oke, suka banget. Percaya nggak soulmate? Random banget ya. Yeah. Langsung lompat tuh lihat. Gue udah di ini sih, dikasih kode sih, dikasih kayak jangan sebelum kesini kan, katanya dia bakalan random sih kadang gitu ya. Oke, gue juga random jadi asik aja sih. Asik. Percaya Rick. Oke, percaya soulmate percaya. Tapi I believe that. Soulmate itu gini, definisi soulmate-nya kamu tuh gini, kan common pertanyaan adalah definisi soulmate itu kamu itu apa? Tapi maksud aku gini, kalau opini aku adalah soulmate itu ada beda-beda. Kayak ada soulmate yang love at first sight gitu. Yang pertama kali kelihatan, atau juga ada soulmate yang udah harus 3 tahun atau harus ada prosesnya gitu, atau ada soulmate yang ini dari aplikasi swipe kiri swipe kanan gitu kan. Yes. Jadi buat kamu tuh pas kamu bilang percaya soulmate itu, buat seorang Elio soulmate itu kayak gimana sih bro? Soulmate dalam soulmate dalam artian gimana ya, kayak soulmate itu love interest atau kayak friendship or something like that. Yes, udah pasti. Kalau soulmate itu kayak love interest pasti. Love interest ya. Yes. Okay. Kalau for me sih ya percaya, I believe with that things, Karena gue gini, menurut gue semua orang ini kalau kita berbicara selama di kategori love interest ya. Betul. I believe people who come to you itu tidak ada yang datang di waktu yang salah atau datang di waktu yang tepat. Semua orang datang ke kita itu datang di waktu yang tepat. Karena mereka bring lesson to us, bring lecture to us gitu. Karena gini kan, banyak bilang di sana gitu kayak, gue nggak percaya soulmate kadang kalau kita ketemu orang yang salah gitu. Menurut gue nggak. Everything that happen to you itu kalian bakal ngejalanin itu kan, dan kalian bakal kayak kenal satu sama lain. Ketika dia pergi dari lu atau dia stay sama lu, dia selalu give you a lesson to learn gitu. Contohnya kalau dia pergi, even though it's really hard, I know it's really hard, tapi dia selalu meninggalkan kamu satu
hal gitu, yaitu sesuatu yang bisa kita pelajarin ke depannya untuk jadi lebih baik, untuk jadi a better partner with your future girlfriend or boyfriend. Wah Jadi gile. so I believe it. Gile, 100%. 100%. Wow guys, if you guys hear barusan, soulmate itu nggak hanya soulmate aja. Elio bilang soulmate itu memang orang datang tuh di waktu yang tepat. That's what he believe. And then dia juga percaya bahwa orang ini selalu ngajarin kamu sesuatu. Saya setuju banget, 100% bro, 100%. So buat kamu kriteria of a soulmate tuh kayak gimana? Kalau for me sih easy. Oke. Matur itu number one sih. Nice. Number one because ya jujur aja gue udah tua ya, gue nggak butuh drama gitu. Asik di spill sama dia guys, di spill. Yeah, I need someone mature gitu. Nice. And the second one is sifat lah ya. Sifat apa sih bahasa Inggrisnya, Ricky? Behavior atau attitude ya, behavior atau attitude. Attitude, behavior ya, personality lah ya. Personality gitu, betul. Number second. And the third one is ya satu kind. Itu udah pasti sih. Wow, okay. And for me, ini emang terlalu naif ya buat dikatain, tapi for me I never really care about appearance. I never trust that, you know. Right. Karena gini, gue paham Tuhan tuh adil. Dia pasti ngasih keadilan ke setiap hal yang dia ciptakan kan. Even though God make you pretty, it doesn't mean the inside is pretty, right? Wih, Jadi gila, gua, goks. Nothing lah, appearance. Tapi naif, memang gitu ngomong gitu naif karena so many people out there bakal ngomong, contoh ya laki ya, laki mah ngelihatnya pasti dari tengah dulu kan, you know, dari atas dari kita gitu. No, I don't like that. Oke. Itu terlalu judgmental sih menurut gue gitu. Wih, gila guys. Baru ditanya 3 pertanyaan loh. Gini, aku jujur aja, aku spill aja deh ya. Sebelum aku ini, aku juga dapat insight, Elio dapat insight mengenai kamu. So aku tanyakan, bukan ngegosip, tapi aku tanya teman-teman dan tanya yang seseorang yang selalu sama aku gitu kan. Aku nanya gini, kalau Elio itu orangnya kayak gimana? Tenang, dia bilang gitu. Elio pak, orangnya ini pecah, gokil gitu ya. Guys, aku baru nanya 3 pertanyaan, ini daging semua loh, just to let you know, ini daging semua loh. Semuanya wisdomnya keluar di dalam sini. Oke, I do agree. Maksudnya kalau bahasa Inggris ini disebutnya adalah don't judge a book by the cover, betul ya? Yep, that's true. Jadi by the inside dari orang itu sendiri. Oke, tapi pertanyaan aku gini, cuma nanya doang ini ya. Tapi kan kamu pasti pernah ketemu sama orang yang lebih muda tapi dia mature kan? Oh, sering. Of course. Iya kan? Dan dan pertanyaan aku adalah kalau misalnya ini kamu ketemu sama wanita ya. Dia lebih muda tapi dia lebih mature, dia pinter, dia isinya juga semuanya literally ya, kayak daging semuanya, wisdom semuanya lah ya, isinya dia. Nah itu for you it's a no. For you it's a no atau memang kamu kriterianya memang harus lebih tua? No, I mean mature itu kan not always in the age ya. Mature itu maksudnya Right. itu Rick. Jadi kalau even though dia anggaplah masih muda lah daripada kita gitu, tapi dia bisa berpikir yang dewasa ya itu udah termasuk kriteria. Karena sorry aku lupa ngejelasin, maturenya itu bukan mature di age. Right. Iya. The person itself. The person. Oh, oke. Karena banyak Rick, all people yang act like a child. Yes, especially in that apps. Setuju. Ya. barusan dari hati ngomongnya guys. Memang sih aku setuju juga sama Elio sih. Maksudnya age itu nggak ada batasannya di mana mature sama nggak mature, betul gak sih? Benar. Karena ada aja orang yang tua tapi dia resist untuk grow up, bener gak sih? Bener banget. Iya. Bener. Jadi age doesn't matter guys, just to let you know. Wih gila gokil. Oke, hobi katanya. Gue mau bilang gokil sih, tapi kan itu kan lu ngomongin gue kan, itu kayak norak banget gue ngomong gokil sih Anjay. Anjay ya, sorry. Nggak apa-apa. So, aku denger hobi movie dong, movie. Ya, I kinda movie geek though. Oh yeah, I love it bro, I love it. I think you and me can bisa relate lah movie. Berarti kalau aku bilang movie, aku gini dah, aku kasih 1 movie, kamu udah nonton atau enggak, kamu jawab ya. Oh iya. Oh, I like that game though. Like ini loh, kayak anggaplah 1 game lah kayak you explain the movie without telling me the title gitu. Okay. Maybe I can kayak answer that. Let's go. Okay. Okay. Ready?
Ready nih. Ready. Movie yang Tapi pertama. Rafael jangan kecewa ya. Enggak dong. Oke. Movie yang pertama ya. Caranya agak-agak sedikit gini loh, karena ini kan lu pasti kan pengen menaikkan gua kan, setidaknya kayak daripada ini podcast gagal gara-gara kita juga gagal kan, lu harus ngasih movie yang agak-agak at least everyone know gitu nah. At least pas dikit. Oke. Agak sulit gitu. Ayo. Oke. Ready? Oke, here it is. Kita mulai ya. Here it is. Movie yang belum. Movie yang pertama. Here it is. Ready? Oke. Di movie ini ada quote-nya. Dia bilang gini. Bad boys for life. We ride together and we die together. Oh, Will Smith, man. Come on, bad boy. Ada poinnya nih, Pak. Ada poinnya. Easy. Asik. Oke. Easy. Wah, dia jago banget, guys. Jago banget ya. Oke. Next movie. Ready? Next movie. I am inevitable. The second one or the first one? Wah, dia tahu banget, guys. Dia kalau udah nanya second one first one atau second one. I think when he say that is the first one, I think ya. The Infinity War ya, Avengers. Yeay, luar biasa, guys. Wah, pokoknya nggak kaleng. Oke, last one. Agak susah nih, last one agak susah. Ready? Oke. I jump, you jump. I jump, you jump. Yeah, I jump, you jump. I'm the king of the world. Ta-na-na, ta-na-na-na-na, ta-na-na. Oh, Titanic. No, I mean, I thinking about another movie though. About something say that movie. So, is it Titanic or not? But I think it's Titanic though, because you say the sound noise. Yeah, that's the right. magical sound. The magic of sound, ya, Titanic. Well, this guy is fixed, movie buff, suka banget dia namanya movie. Okay, mengenai movie, what's your favorite movie by the way, Elio? Like your all-time favorite high, all-time favorite high. All time. For me, all time, of course, Godfather. Godfather tuh unbeatable, udah gila banget sih itu. Al Pacino Godfather. Al Pacino ya. Wah, the first one and the second one. Gokil. Sama ini, satu lagi deh. Shawshank Redemption ya. It's all time sih. Oh. If you ever watch that movie. Yes, I have. I'm a movie buff also. Jadi aku suka banget nonton film. Al Pacino, The Godfather mengenai gangster kalau ya right. Then he's gangster Italian. Caranya dia dari orang yang biasa aja sampai dia menuju the king of the gangster itu luar biasa banget sih ceritanya. Really good also. One of my favorite movie juga. Shank's Redemption, right? Itu kalau nggak salah a war movie kan? Betul ya? Shawshank Redemption is about prison. Dia kabur dari penjara. Oh iya, betul. Aku inget posternya doang sih, bro. jadi gue yang so tahu lagi abah. It's fine. Iya, oke. So, nggak tahu. Maksudnya pertanyaan aku adalah kamu nonton film yang sekarang atau yang dulu juga kamu suka nonton? Oh enggak, I watch gimana yang jelasnya. Gue tuh benar-benar yang kayak movie geek. Jadi gue benar-benar nonton misalnya tahun berapa, gue udah koleksi film ini gitu. Jadi kayak paling jauh sih gue nonton 1950-an tuh ada satu movie itu paling jauh gue nonton. Wah, gila. Setidaknya udah nonton. Tapi kalau dari 2001 ke 2002 gue rada kurang ya, karena kayaknya waktu itu lagi busy banget kan ngurusin kuliah dan segala macam, jadi kayak ada agak-agak kurang watching movie. Right. Oke. Wow. Aku mau nanya 2 pertanyaan di movie. Ready? Yang pertama adalah kamu gini nih, setiap kali aku sebut filmnya ini di aplikasinya ini, nggak ada satu orang pun yang tahu, bro. Nggak ada yang satu orang pun yang tahu. Oke. Jadi aku mau nanya sama kamu, yang namanya Forrest Gump pernah nonton? Oh, pernah. Forrest Gump pernah nonton? Sumpah. Pernah. Itu keren banget movie-nya. Itu mah kalau orang nggak nonton itu berarti memang dia benar-benar nggak yang terlalu enjoy film sih. Betul. Itu salah satu karya Steven Spielberg yang menurut gue paling yang wow dah. Wah, gila sih itu. Yang ikonik banget yang dia lagi duduk di bench itu loh, yang dia bilang apa? Life is like a box of chocolate, bener deh? Life is like a box of chocolate katanya.
kalau quote yang gue suka dari itu, quotes-nya tuh yang ini, yang dia bilang kayak, even though bukan dia ngomong, tapi itu yang cewek ngomong kayak run Forrest run. Oh iya, betul. Kita buat tetap keep moving gitu, tetap lari, karena dia di film itu pun dia tetap lari gitu kan. Wah gila sih. It's teach us to to keep going, to move on, without looking back at the past gitu. Wah gokil sih filmnya itu. Bener, aku masih inget tuh pas mamanya teriakan, dia bilang run Forrest run, dia bilang kayak gitu. Dia akhirnya dia lari nggak berhenti, inget ya tuh bro? Iya benar. Sampai lewatin ini ya, apa regionnya Amerika gitu. Betul. Sampai berewokan gitu kan. Ah gila nih Elio emang, ini pertama kali, ini pertama kali orang yang pas aku bilang Forrest Gump yang mereka langsung bilang oh pernah nonton. It's really ini sih, it's really nice bro. Well, my second pertanyaan mengenai movie, kalau kamu punya, ini agak sedikit ini sih, tapi I want to know if you have dua superpower, yang satunya adalah invisibility, yang satunya adalah flying, terbang, Yep. Kamu bakalan milih yang mana? Kalau anak-anak emo sih bakal milih invisible ya. Mereka kan udah gayanya mereka kan kayak, gue paling invisible, nah gue nggak dianggap. Enggak sih. Jadi gue lebih milih fly sih, because I wanna be free man, like a bird. That's the way. So you pick flying. Why? Nah, ya, satu tuh berguna banget ya buat kita yang istilahnya nomaden gitu. Kita yang selalu bergerak. Nice. Itu flight berguna banget for me sih. Kalau lu menghilang, lu paling salah satu tujuan lu cuma ngintip cewek mandi kan? Aduh, oh my god, sorry. No. Ya, like fly, like gimana ya? The world is too beautiful, bro. Kalau kamu nggak mau ngeliat dari atas tuh kayak aduh sayang banget gitu. Kamu nggak bisa ngeliat bumi gitu. The world from the up there. You're so right, my man. Maksud aku, it's just sayang aja invisibility itu hanya untuk hal-hal yang aneh gitu ya, hal-hal yang aneh gitu. Dan kalau invisibility kan kamu nggak kelihatan ke dunia ya, maksudnya ya kamu ya nggak ada aja gitu. Tapi the world is amazing kata Elio. Ya, I do believe so. No, if I ada pertanyaan kelanjutannya adalah kalau ada satu film yang impact you the most dalam hidupnya kamu apa, Elio? Oh, ada sih satu movie yang menurut gua itu impactful banget gitu. Dan bahkan ini bukan film yang maksudnya high rating atau yang kayak benar-benar yang tahu ya, kayak apa ya namanya, kayak Hollywood Buster juga sih, kayak benar-benar yang film-film yang standar tapi menurut gua impactful buat gua sih. What is it? Judulnya itu The Spectacular Now. The Spectacular Now. Let me hold on a second. Ya, The Spectacular Now. Genrenya apa bro itu? Genrenya tuh coming of ages. Itu film-film gimana ya? Film-film di umur-umur lu yang lu lagi nyari kedewasaan diri lah. Jadi agak lumayan related to me, dan juga gimana, it is a personal choice karena satu, ceritanya tuh basically kayak gue ngerasa bercermin gitu dari ceritanya, kayak dia have a problem with the family, dia punya problem dengan pasangan, jadi kayak gue ngerasa kayak wah ini humanize gitu. Film yang gue ngerasa terlalu humanize buat kita tonton gitu, jadi kayak asik aja. Keren loh guys, just to let you know ya. Aku barusan search nih, aku bacain ya intinya. Katanya ada pertanyaan gini, what is the point of Spectacular Now? Aku kasih tau by Google bilang gini. In the Spectacular Now, drinking helps teenagers stutter Keely deflect pesky memories and postpone decisions about what to do after high school. A trusty flask of whiskey helps keep Sutter rooted in never-ending present. But kayaknya ini filmnya deep banget ya, Elio? Iya, deep banget. Deep banget ya, wow. Itu terlalu deep buat film-film yang notabene-nya cuma hanya bercerita tentang anak-anak yang baru lulus SMA dan tentang kehidupan dewasa. Jadi menurut gua itu asik banget. Coba aja lah tes. Asik ya. Tapi it's not for everyone. Nanti yang nonton gitu, misal mereka kayak search for that movie, tapi mereka bakal mikir kok cuma kayak kehidupan normal ya. Itu ya we don't know that. It is personal choice kan, yang menurut yang lu tanyakan kan yang related to me gitu. Betul. Impactful. Betul. I haven't seen it sih, tapi by the looks of pas aku search di Google kayaknya bagus banget. I will see it. Kayaknya belum pernah kedenger di kupingnya aku, but it sounds very good. Jadi maybe I'm sure ada banyak learning lesson di dalam movie-nya itu ya. So okay. Yep. Married soon later.
Waduh. Waduh, random ya bro. Oke deh. For me sih kayaknya later. Later ya. Nggak mungkin aku barusan nanya gini, married soon later now. Nggak mungkin now dong ya. Jadi maksud aku, Iya nggak mungkin. soon or later? Which one? Later. Later ya. Later. But you have someone. I have someone. Okay. And matching. Wah, matching banget sih bro. It's Matching. like a gut matching. Oh. Kayak kalau aku bilang kamu tahu favorite warnanya dia, kamu tahu? Oh, I know. Blue. Blue, oke. Hati-hati ya bro. Brother, you and me Iya, brother I know kan. Hati-hati ya, because she's gonna watch this very soon. Aku. You know what? Like she's like the one yang kayak bener-bener yang kayak ayo dong, dibilang ayo dong, kayak gue yang kayak kan gue bilang kan ya kayak gue itu bukan orang-orang yang sebenarnya suka podcast. Betul. Tapi gini, gue senang dengar orang ngobrol, cuman karena gue orangnya lebih ke visual, jadi gue senang nonton sesuatu yang ada visualnya gitu. Yep. Jarang. Jadi kayak cuman kayak when tahu nggak sih orangnya kalau when Asia kayak si kan join juga ya di podcast ini gitu. Iya, Jadi kayak pas ini pertama kali gue denger podcast yang betul-betul sampai full gitu ya waktu dia mah. Jadi kayak dia bilang kayak ayo dong, kamu dong, bilang gue sampai ngomong ke Ricky nih, bilang gitu. Oke deh. Okay guys, if you want to know his girlfriend, soon to be ya, tadi kan dibilang later ya, married soon to be. Yeah. Dia juga diundang dalam podcastnya ini. Aku nggak bakalan spill siapa, tapi tebak-tebak aja lah ya, tebak-tebak aja lah ya. Oke, so jadi aku mau kasih tahu aja ya. So later kamu bilang later, married later. Later. Why is that? Why? Why? Gimana ya? For being honest, kayaknya I'm not ready for relationship gitu. Masih bukan salah. Oh my god, sorry. Bukan relationship ya. Bro. Almost die right there. Okay, man. yo. Maksud gue kayak I'm not ready for marriage now karena gue mikir gue belum ready secara finansial. Itu karena gini, finansial penting. Kedua, gue ngerasa diri gue belum terlalu sedewasa itu buat memimpin seseorang gitu kan. Apalagi gue mengambil anak orang gitu kan untuk gue jadikan kayak pasangan hidup. Kayak I need to really betul-betul fokus kayak ngembangin diri gue, jadi yang terbaik dari diri gue gitu. Kalau bisa menghilangkan toksikan diri gue gitu, baru gue berani buat married gitu. Karena belakangan ini kita tahu sendiri ya, married is kayak hal-hal yang jadi permainan sih menurut gue belakangan. Betul. Kayak it's really easy for people to breaking up, to kayak cerai atau apalah itu. Karena gue takutnya seperti itu. Karena yang dikorbankan saat lu berpisah ketika lu udah menikah itu bukan tentang lu dan rasa cinta lu lagi, tapi orang-orang terdekatmu. Contohnya seperti anak-anakmu nanti kan. They're gonna be victim ya. Betul. I agree. Voice clear nggak? Clear banget kok. Oke. Yeah, okay. So, I mean, being honest di sini, I appreciate it, bro. Thank you so much ya. Maksudnya it's not easy juga aku kasih tahu teman-teman yang ada di sini untuk someone masuk ke podcastnya ini to be honest about himself juga. Karena gini, I work in the line of character development kan. Aku juga kerja dalam character development. Orang tuh kadang-kadang untuk mengasih tahu kelemahannya dia tuh susah guys, maksud aku. And I appreciate Elio banget loh, karena menurut aku as a man he's willing to say I'm not ready for it, Rick. Maksudnya married kedepannya ada, tapi I'm not ready for it. I do agree karena one of the saying adalah tadi Elio bilang married itu kadang-kadang ya siapa aja can get married, betul nggak sih? Nowadays. Bener banget. Siapa aja bisa, tapi getting ready for it is very important. Oke, here's another pertanyaan. Here it is. Yang paling cemburu? Ini yang gue bilang kayak kenapa gue merasa beruntung dan gue merasa ini good matching sih, kayak ini gue yakin Tuhan banget yang permainkan ini gitu. Karena ini pertama kali gue ketemu sama orang yang benar-benar nggak ada rasa cemburu gitu. Cemburu nggak ada. Tapi gini kan dalam suatu hubungan itu kan sebenarnya utamanya itu kan trust ya kan. Betul. Dan aku ngerasa dia udah grow enough gitu. Dia udah menurut gue wanita yang benar-benar dewasa dalam hal segi pemikiran. Jadi menurut gue dia juga paham bahwa sebenarnya jealousy dalam relationship itu sebenarnya nggak helping for the relationship itself gitu. Karena kayak itu childish thing to do gitu. Right. Kayaknya gue ngerasa nggak ada sih. Gue benar-benar yang kayak let her go and she let me go gitu.
go Right. free maksudnya ya, Okay. to do anything that we like gitu. Okay. Nice. Misunderstanding ada. 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 Of course ada. Tapi it's not that big a deal gitu. Not a big deal. Tapi langsung inilah ya, langsung make Ya, up langsung gitu ya. selesaikan. Selesaikan Langsung ya. make up. Oke. Mhm. Alright. Oke. Beda perspektif. Beda perspektif, of course ada. Oke. Tapi sejauh ini gue ngerasa kita mampu menyelesaikan semua itu sih, kayak even though dia punya perspektif lain, gue punya perspektif yang lain, itu selalu punya jalan tengah sih menurut gue sampai sekarang. Kayak lu percaya nggak sih? Ada nggak sih hubungan orang yang kayak benar-benar nggak ada sama sekali Nggak drama mungkin. atau kayak Nggak mungkin. nggak mungkin? Tapi bener nih, gue sama dia maybe 4 months sudah ya, tapi kita belum pernah yang benar-benar kayak kelahi, yang benar-benar atau yang kayak berantem, yang benar-benar kayak sampai kita nggak balas chat atau yang kita diam-diaman. No, we never do that. Right. Oh wow. Oke. Ya. Kayaknya by the looks of it, kalau dari luar, dari orang luar ya, which is me kan ya, maksudnya by the looks of it, nah, I know your girlfriend and now I know you gitu ya. It seems like you both are very outgoing people ya, maksudnya take it easy, and maksud aku Iya. ya asik aja gitu, bener gak sih? Bener banget. Bener ya, chill ya. Chill, man. Wow. Voice. Ricky, sorry, I'm really sorry though. There is so many serangga di sini. Nggak apa-apa ya, anggap ini mana-mana kita ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong, biasa aja dong. Nggak apa-apa, santai. Santai. Ya, you know lah, gue tinggalnya di a little bit kayak di jungle gitu, jadi ya you know lah. Sumpah, gue ngomong sama lu ketawa mulu. Bener sih, kata orang bilang you're a very funny guy. Nah, aku bener. It's okay, nggak apa-apa, nggak kedengeran kok serangganya, santai aja. Yang paling penting kamu kamu nyaman. Yang paling penting kamu nyaman. Wah, aku bisa. Nyaman, oke. Oke. Nanti gue minta lalu ya, karena gue nyaman banget. Nggak bercanda. Kok jadi sini ya? Karena yang satu lagi dengerin nih, yang satu lagi. Oh, iya. Oke. Voice call atau video call? Depend on the situation sebenarnya. Lebih kayak yang ngikutin alur. Kalau misalnya lagi bisa buat video call ya video call. Kalau lagi nggak bisa ya voice call. Alright. Kayak nggak pernah sih kita nggak pernah yang kayak harus video call mulu atau kayak harus teleponan mulu. Kayak ngikutin alur. Right. Oke, fight. Maksudnya bukan beda opinion atau apa, tapi maksud aku fight adalah bigger situation, kayak sesuatu yang it took a while untuk kamu untuk make up gitu loh, butuh waktu untuk make up. Pernah dong? Pernah sih, tapi kayak nggak lama-lama banget, kayaknya paling sehari udah selesai. Oh, mengenai bosenin ya? Kayaknya enggak ya? Enggak, maksudnya jangan dibikin-bikin juga, maksudnya itu ya apa adanya gitu ya. Apa adanya ya. Soalnya kayak gini, kayak gue bilang Rick, gue belum pernah sih ada problem yang big banget sampai detik ini gitu. Oke. Semuanya terkendali. Ya, semoga enggak ya. Maksudnya terkendali lah semuanya ya. Terkendali. Oke. Nice, alright. So, tadi kamu balik lagi ya. Tadi kamu bilang not ready gitu kan. Kalau unsur not ready kan ada 3 menurut aku. Adalah maybe ada hubungannya dengan her perspective atau your perspective harus nyatu, atau her opinion, your opinion harus nyatu, atau atau ada juga apa ya? Ada juga satu. Oh gini, ada juga yang namanya money management gitu kan ya. Ada juga atau ada juga yang namanya to be in a family or stay in one house together juga, maybe itu salah satu yang not ready. So which one is it for you? Kalau mungkin banyak, tapi I want to know yang prioritas buat kamu tuh sebetulnya apa? Well, gini, for you to get married, what's apa satu hal yang menurut kamu tuh okay, I'm ready because of this gitu, apa? Satu sih ya, for me sih financial things tuh important. Right. Jujur-jujuran aja gitu menurut gue ya, karena gini, karena ketika lu belum ready secara financial, I'm not saying that kayak gue nggak ready sekarang, gue bisa aja ngereadykan diri gue gitu kan. Cuman thing is gitu, kayak marriage is not just about kissing and makeup and not just about making love or something like that, you know lah ya. Itu tuh tentang kehidupan gitu, karena apapun yang lu butuhin kan sekarang need money kan. Betul. Need that thing. Kita nggak bisa, gue bilang gue ajak lu nikah bersama gue gitu, kita started from the bottom gitu kan. Tapi for me, kebanyakan problem in family itu biasanya diawali dari financial thing.
Mau Sure. sedewasa apapun kamu ya. Jadi Betul. menurut gue, kan gue bilang kedewasaan tuh nomor 2. Hmm. Nah nomor 1 financial gitu. Karena kadang financial thing tuh can make us be a child gitu kan. Setuju. Kayak Wow. kadang pasangan kita mau ini, kita maunya ini. Dan semua hal yang ada kata maunya, need money in that gitu kan. Betul. Wow. Oke. Gue gak tua banget Widih. jangan Rick. Kalau dari jauh menjawab. Enggak. Bener, gila keren banget sih. Ya, aku nggak nyangka loh, Elio, nggak nyangka loh. Jawabannya semuanya gila, goks. Ini daging semuanya nih, gile. Nggak nyangka sih. Oke. Gini. Oke, let's move away sedikit dari yang namanya merit lah. Kita napas dulu sedikit ya guys. Napas dulu sedikit ya. Gini deh, random question. Kalau kamu misalnya, kamu tau krayon kan, Elio? Oh, tahu. Ini random banget sih. Kamu tau krayon kan? Kalau kamu harus pilih krayon yang mana, kamu di dalam boxnya itu, kamu pilih warna yang mana dan kenapa? Warna apa ya? Warna apa gitu ya? Dan kenapa? Ini bukan tentang favorite color kan? Enggak. Lebih ke what represent you di dalam situ dan kenapa? I think I will go for the black sih. Tapi the black tuh kayak mana gitu ya, Rick, ya? Kayak itu favorite color of everyone. Tapi kalau gue harus ngambil atau kayak representasi gue sih, hidup gue terlalu berwarna, Rick. It's really hard for me to see color. Asik. Udah. Tapi gimana ya? Anggap aja gue ambil putih lah ya, karena I need someone to make it colorful. Oh my goodness, guys, look at this is, couple goal tuh kayak gini guys. I tell you ya, couple goal tuh kayak gini, sumpah. Yang dua-duanya asik, yang satunya mau ke sana oke, satunya ke sini oke, nggak usah takut dia aneh-aneh. Couple goal tuh kayak gini guys. Elio nih sama hampir di spill nama satunya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, masih ada 2 pertanyaan nih. You ready? Yang satu pertanyaannya adalah sedikit serious, and then we move to another question here, guys. Kalau kamu kalau kamu punya kesempatan untuk ngubah sesuatu dari diri kamu, apa sih, Elio? Kesempatan satu aja untuk ngubah sesuatu dari diri kamu. Berarti ini bicara mana possibility kalau I have that chance kan? Ya, if you have that chance untuk mengubah diri kamu tuh dari sisi mana atau apa yang kamu mau ubah dari kamu ya? Dari sisi ini sih ya, dari sisi kehidupan gue gitu. Why? Gue pingin kayak gimana? Tapi it's really hard thing to think about that gitu. Kayak maybe if I get that chance gitu, gue bisa ngerubah hidup gue gitu. Gue bisa ngambil jalan yang lebih baik gitu kan. Dari hal-hal sebelumnya, atau jalan-jalan yang buat gue kayak melenceng gitu, atau kayak gue ngerasa kayaknya ini bukan jalan yang tepat gitu. Tapi in the other hand, lu masih mikir kan tadi kayak everything that happen to you have a reason behind it kan. Kayak maybe mungkin kalau aku ngerubah itu, kayak I can change that, itu nggak ngejamin hal-hal indah yang gue punya sekarang itu bakal tetap sama gitu. Nah itu yang gue takutin sih. Jadi kayaknya, ya aku bakal milih buat ngerubah beberapa hal di hidup gue, tapi gue berharap hal itu nggak ngerubah apa yang gue punya, hal indah selain hal buruk gitu kan. Goks. Nah, ya gitu. Gila. Pecah. It's a good answer, bro. I'm beginning to, biasanya kalau di podcast kayak gini aku yang motivate orang, tapi kali ini kamu yang motivate aku kayaknya ya. Oh enggak juga, Rika. Kita ngobrol, kita lagi ngopi. Itu dari kamu barusan yang diubah. Kalau kamu punya kesempatan untuk ubah sesuatu dari diri dia, apa yang kamu mau ubah? Nothing sih. I love her for who she truly was. Pecah, Nggak ada yang sumpah. harus dirubah. Ini I swear nih, 1 juta viewer nih, sumpah demi ini podcast, sumpah. You don't want to change anything from her, nothing at all. She's just nothing. I love her because who she was gitu loh. Jadi kayak nggak ada sih yang perlu diubah dari dia. She's perfect for me. Gila. Bagi teman-teman yang ada di sini ya, yang bilang mana ada sih orang yang perfect. Ingat loh, Elio nggak bilang she's perfect for everyone, tapi she's perfect for him. Jadi sebelum teman-teman di sini mikirin bahwa lebay gitu, no, don't say that. Karena Elio benar. Elio bilang adalah she's perfect for him. Maybe not for everyone,
tapi she's perfect for him. Oleh karena itu dia nggak mengubah anything dari pacarnya. Gila, pecah habis. My last question. Kenapa? Kan gitu kan. We not see things from people eyes, we see things from our own eyes gitu kan. Betul. Kayak even though I can say that the leaf is green gitu. If you Betul. asking a blind guy, they know green itu apa, tapi mereka nggak tahu warnanya apa. Mereka cuma tahu konsep green gitu. Jadi the only thing that to know things itu kita with our own eyes gitu. Sama kayak kita ngeliat dunia kan. Dunia Betul. tuh sebenarnya hidup di mata masing-masing, Rick. Kayak if you close your eyes, there is nothing. There is only the darkness that you can see kan. Betul. Jadi menurut gua the world is not spinning around the sun. The world is spinning around your eyes gitu doang. Ih, goks. Jadi yang tahu keperfekan dari segala hal tuh your own eyes. Pecah sumpah. Fantastic. Nice quote. Kayaknya gue bakalan ngambil quote-nya gue taruh di Instagram gue kayaknya ya. Udah pasti itu. Aduh jangan lah bro. At least ini ya kasih namanya lah gitu loh. Ya pasti dong di bawahnya ya. Bye Elio gitu ya. Kalau kalian nulis nama Elio Perman, nanti orang mikir loh ini kan karakter fiksional gitu kan, kok bisa. Kalau kamu stranded on an island nih, Elio. Yap. Udah setahun nih, nggak ada siapa-siapa. Terus kamu dapat kesempatan untuk kesempatan magic. Kamu bisa transfer 5 orang ke islandnya itu, kamu bakalan pilih siapa? Dari apps-nya ini ya. Dari apps ya, bukan dari. Bukan dari real life, dari apps-nya ini ya. Silakan di spill account namanya, silakan. Akan namanya. Iya dong. Oh, so many people though. Tapi kalau takutnya kalau gue spill some. You only have 5. Ada teman gue ngerasa kayak, lu kok nggak bawa gue, lu parah. Gitu. Gak apa-apa dong. TLT itu bagusnya gitu. Jadi santai. Spill ini akunnya ya. Apa namanya atau orang? Jangan nama aslinya, tapi akunnya aja kan, akunnya kan belum tentu nama asli kan. Ya, the first one sih, of course, it's me, my best friend. Okay. Ya. The second one, I think Jonah though, if you know Jonah. Yes, I do know him, fantastic guy. Yes. My friend for a child lah. Udah dari orang kita udah bareng-bareng gitu. Cool, Terus, oke. Terus ada anak-anak angkat gua, Dogji. Oke. Terus Yaya. Yes. And also my friend ya, satu lagi si Fan. Fan. The first guest in your podcast. The first guest star ya in my podcast ya. Yang sekarang viewersnya ini lebih tambah menambah setiap hari. Fantastic. 5 nama luar biasa lo. Elio, I wanna say thank you so much. Gila. By the way bro, kita udah ngomong 50 menit loh. Sumpah. Lu kita udah enggak ada yang jam loh, betul-betul kayak asik. kita udah ngomong 50 menit. Kali bareng lah kita ngobrol di apps lah. Lu aduh parah, gue mau spill kenapa gue gak bisa ngobrol sama lu, gak bisa ya. Jangan. Aduh. Jangan. Pengen gue teriakin gitu kayak, aduh buka gitu kan, tapi gak usah lah ya. Kepentok terus ya. Masalahnya terus, sakit kepala gue bro. Masalahnya kuncinya juga bukan di aku, jadi bingung itu. Itu dibilangnya Alcatraz sekarang, Alcatraz di 2022 tuh, penjara yang ada bingung. Alcatraz dong. Bener-bener loh, from the bottom of my heart, I want to say thank you so much. Walaupun I know you're very busy currently, kita juga nongkrong di I'm not that busy though. It's just like kan there is problem kayak headset gue yang kayak gue baru beli gitu, lama banget nyampainya gitu kan. Gue gak enak juga sih buat lo nunggu. Kayak siapa sih gue anjir. Santai lah bro, santai. I understand. Tapi thank you so much for taking your time today. Karena menurut aku di kesibukannya kamu atau dimanapun kamu berada, kamu benar-benar spend waktunya di sini buat aku sedikit aja untuk podcastnya ini, untuk kasih insight ke teman-teman di aplikasinya ini. Aku nggak bisa kasih kamu apa-apa bro. Maksudnya cuman doa aja yang aku bisa kasih, kebahagiaan, kesehatan, dan selalu tercapai di dalam love, di dalam hubungan. YouTube. Dan juga sampai married ya. Hopefully aku nunggu invitationnya lo bro. Waduh. Oke bro. Oke. Gampang mah. Okay. Mau batik kah? Enggak. Nah gue juga mau doain yang terbaik buat lu lah ya. All the good wishes all there for you my friend. Thank you. Even though kita benar-benar baru ngomong sekarang, gue ngerasa lu orang yang baik kayaknya. I think you two will be okay dah ke depannya. Wah, thank you. I trust you in this one. Thank you so much. Yes, to be honest ya, aku sama Elio juga this is the longest yang kita pernah ngomong actually. I mean I've seen him di dalam room and aku sering lihat dia ngobrol gitu dari bawah.
But I haven't actually ke slot ngomong sama dia. Tapi what I know dari jauh emang someone yang punya value dan someone yang punya prinsip dalam hidupnya dia. That's all I know. Karena if you ask me so tahu gitu, no. Karena aku ya I know it lah. Kalian juga pasti tahu kalau ngomong sama orang tuh walaupun nggak ngomong sama kamu dengerin dia ngomong, cara dia ngomong, kalian juga udah pasti tahu dia punya banyak nilai, semuanya value. So Elio, I wanna say thank you so much. I appreciate it. Really with people though, apalagi di dunia artis kayak gitu kan. Iya. Gampang banget ngebaca orang sebenarnya. Betul. Oke, man. I wanna say thank you so much. Aku mau ngomong sesuatu sama teman-teman yang ada di sini. Kalau boleh kamu mute sebentar. Ntar aku panggil lagi untuk kamu say goodbye ya. Thank you so much bro, I appreciate it. Oke guys, I wanna say thank you so much. Widih, TLT udah sampai 50 berapa menit nih guys. Gitulah, I can tell you something ya kalau bagi teman-teman yang ada di sini. Kemarin ada yang nanya sama aku, gimana sih Ricky kamu di podcast itu bisa ngomong terus-terusan atau bisa membawa suasananya seperti apa? To be honest, it's not a one man show. Aku mau kasih tahu aja, bukan aku aja yang bisa. Karena menurut aku guest starnya yang diundang di TLT itu yang membawa suasananya juga sama dan enak. Kenapa aku tahu dan aku cuman nggak ngomong kaleng-kaleng aja? Karena ya itu, orang suka bilang when you having fun, time flies very fast. Dan sama Elio barusan kita ngobrol banyak tuh, let you know. Jadi kalau aku mau ngambil garis tengahnya guys, seperti biasa, aku ngambil garis tengahnya itu nih yang aku akan sebutin ke kalian yang ada di sini, dan semoga kalian dapat insight-nya itu seperti apa. Aku sama Elio di awalnya kita ngomong bahas banyak banget dari namanya, dari mana. Tapi yang paling keren adalah Elio bilang dari appsnya ini ada kesan yang jelek, kesan yang bagus, tapi aku cuma nanya satu pertanyaan sama dia, kesan yang paling bagus buat kamu tuh apa yang tidak akan dilupakan. Dan Elio menjawabkan yang namanya friendship. Nah, it's very interesting kata friendshipnya ini, bahwa kata friendshipnya ini kata dasarnya adalah friend. Sebenarnya shipnya itu adalah sebuah wadah, sebuah perkumpulan. And I think Elio juga pernah bilang adalah because you get to meet new friends, new type of people, banyak orang yang kita bisa ketemu. Dan I do agree. Karena menurut aku friendship itu penting ya guys. Kamu milih orang di sebelahnya kamu itu lebih penting lagi. Milihlah orang yang positif di sebelah kamu. Oleh karena itu lingkungannya kamu dan kamu karakter secara attitude sama behavior juga baik di dalam situ. Dan kita juga bahas mengenai yang namanya soulmate. Yang barusan Elio bilang, ya soulmate itu ya Ki, aku percaya banget kata dia. Dan bahkan Elio juga pernah bilang, soulmate itu gak hanya katanya itu aja. Karena dalam soulmate itu harus ada prosesnya, harus ada perjalanannya. And I do agree. Harus ada prosesnya, harus ada kejadian A, kejadian B, kejadian C. Oleh karena itu baru kita bisa ketemu yang namanya soulmate kita itu seperti apa. Dan Elio juga bilang di dalam soulmate itu lebih ke ini ya, lebih diceritakan tadi barusan lebih ke love, lebih orang yang disayangi, orang yang dicintai. Dan oleh karena itu mungkin ya kalau aku bisa kasih insight yang barusan Elio ngomongin untuk tambahan adalah jangan pernah terlalu buru-buru untuk jatuh cinta sama orang. Mungkin itu ya garis tengahnya barusan. Karena dia bilang proses, tapi aku nangkapnya adalah jangan terlalu cepat untuk jatuh cinta sama orang. Karena banyak di luar sana, apalagi kalau di aplikasi kayak gini, udah kedengeran orangnya baik, suaranya keren, suaranya seperti apa. Karena di aplikasinya hanya bisa denger suaranya aja. Dan akhirnya langsung besokannya, ya gitulah ya, udah bareng dan langsung jatuh dan ya. Mungkin kata Elio adalah ya harus butuh proses guys. Dengerin dulu dia sifatnya seperti apa, jalanin dulu, ketawa dulu lah sama dia, nangis dulu sama dia, dan lain sebagainya. That's why soulmate itu harus ada prosesnya. Kita bahas mengenai namanya movie ya barusan. Oleh karena itu movie. And Elio bilang you can always learn from a movie. Bahkan Elio bilang I learned something dari salah satu movie yang dia kasih tahu tadi, dia spill di sini movie-nya. Dan dia juga recommend semuanya teman-teman udah nonton. Tapi bukan untuk semua katanya, karena movie-nya ini very deep, ada deep moral di dalamnya. Silakan ditonton. Kita juga bahas mengenai Married. Wah, itu yang terakhir kayaknya ya. Mengenai Married. Dan truly enough Elio was very honest. Dia bilang he's not ready yet. Tapi menurut aku gini, he's not ready tapi it doesn't mean dia gak akan arahnya ke sana. Jadi I mean he's a man to say, I mean he's brave enough to say bahwa he's not ready yet. Dan I like satu quote dari dia adalah dia bilang gini, kalau aku masih ingat, dia bilang kayak gini, it's easy to get married. Karena sekarang married itu bagi orang lain tuh gampang banget. Tinggal A, B, C langsung boom get married. Kalau aku mau tambahin, it's easy to get married, but it's hard to be a husband. And I wanna add that to for all of you guys. Gampang untuk nikah, tapi susah untuk menjadi suami. Kenapa? Karena at the end of the day punya responsibility yang tinggi, punya responsibility dari istri, punya responsibility semua rumah dan lain sebagainya.
itu yang maksud saya, maksud aku sendiri bahwa ya it's easy to get married, but it's not easy to become a husband, and not easy to become a wife juga. Jadi nggak hanya husband aja. Oleh karena itu we have something there. And the second last one, Elio juga pernah bilang bahwa I think di dalam hidup ini kita harus tahu mana yang kita need sama want. Tadi yang dia bilang bahwa money it's very important di dalam yang namanya marriage-nya ini. Itu kalau saya garis besar tengahin bahwa it's very simple. Life is about need sama want. Kadang-kadang kita mau beli sesuatu yang kita pengen tapi sebetulnya kita nggak butuh itu. Saya ulangin sekali lagi ya. Kadang-kadang kita ngelihat sesuatu yang kita pengen beli, tapi kita nggak, kita pengen aja. Tapi sebetulnya kita nggak butuh. Oleh karena itu, apa yang aku dapat dari Elio barusan bilang, ingat, the next time you want to buy something, pause for a second dan nanya ke diri sendiri bahwa you need it or you don't want it. Raymond Chin juga bilang di salah satu podcast di YouTube, dia juga bilang 2023 bahkan resesi paling besar guys di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia aja, tapi dampak di Indonesia tuh paling besar katanya resesi. Resesi itu artinya adalah everything's gonna go bankrupt, company semua di mana-mana. Oleh karena itu it's a good time, it's a good moment. Barusan Elio bilang bahwa money management is very important karena sometimes dalam hidup ini adalah need sama want. Tinggal dipilih aja, what do you need? If you want it, don't buy it. If you need it, go for it. And the last one, dia bilang bahwa what can I change in myself? Apa yang saya bisa ubah dalam diri saya sama orang lain? And at the end of the day, dia bilang my girl is very perfect for me, and it's very sweet. I love it and I like it so much. His perspective luar biasa banget. And tadi aku juga bilang bahwa orang lain bisa bilang kayak gini, masa sih nggak ada orang yang perfect? Karena perfect itu miliknya yang di atas. Well, bisa-bisa aja sih guys, aku bilang sama kalian. Karena Elio gak pernah bilang dia perfect buat semuanya, tapi Elio bilang dia perfect buat dirinya dia. And I like it. My last quote untuk kita selesaikan podcastnya hari ini, Elio bilang, I believe what I believe. Ini gak langsung dia bilang ini, tapi apa yang aku nangkap, I believe what I believe because I'm the one driving this life, not you. You will never see my perspective. Kamu gak akan ngeliat perspektifnya aku, tapi only me bisa ngeliat perspektifnya aku sendiri dengan aku ngeliat ceweknya aku tuh seperti apa. Oleh karena itu dia bilang, I will never change a single thing for my girlfriend because she's just perfect for her. Hey, and that's it. Let me tell you, daging semuanya. I want to say thank you so much, guys. I hope you got something dari insight-nya ini, dari podcastnya ini, luar biasa. I want to say thank you to Elio. Elio, you're still there, right, bro? My brother. I'm here, my brother. Okay, man. I want to say thank you so much. Aku tahu kamu di luar. Aku cuma mau bilang hati-hati pulang. And semoga jangan lupa makan ya, guys. Aduh, so sweet banget ya. Jangan lupa. But I just wanna say thanks though. Like, kayak consider me to be your narasumber. It's been an honor for me, man. Yeah. Come on. Bro, aku yang bilang terima kasih anyway. I love having you here. It's a fantastic time. I enjoyed it very much. Beneran. Dari hatinya aku. So, you take care. Kita ketemu lagi di aplikasinya, bro. Okay, bro. Alright. Bye, bro. Take care. Sampai ketemu ya. Okay. Take care, bro. Bye. Bye. Thank you for listening to Deep Cut. We hope you enjoy your listening experience. Deep Cut are available in Spotify and Anchor service. As a reminder, please do not use this podcast as a reference or as a solution to your problem. The topics and suggestions in this podcast are not for personal development use. Any action taken from this podcast, Deep Cut is not responsible for any life-changing results. See you in the next podcast episode. Oke, udah selesai nih Arika.